Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini, video lanjutan tentang program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19 yang diadakan oleh GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, pada laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kita bisa langsung masuk pada menu Guru Belajar. Kita bisa tekan tombol masuk. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi sekarang disediakan media khusus ya di Telegram. Jadi Bapak Ibu jika ingin bergabung pada grup Telegram resmi Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19, ini bisa klik link yang ada di sini. Ya, oke, ini akan saya tutup. Oke, di sini informasi terbaru bahwa tahap 2 ya untuk diklat Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19 ini akan berakhir pada tanggal 19 November 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Maka Bapak Ibu diharapkan untuk segera menyelesaikan pada tahap ini. Oke, kita bisa klik saya mengerti. Oke, di sini bisa kita lihat status kita. Kita sekarang berada di tahap 2. Ya, masih 0% selesai. Kemudian yang sudah kita selesaikan ada di masa orientasi dan tahap 1. Oke, kita akan langsung memulai dengan klik tombol mulai. Ya, bisa kita lihat kita harus melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan akun SIM PKB kita. Kita klik masuk. Oke, kita bisa lihat, kita scroll ke bawah. Jadi kita sekarang berada di tahap 2 diklat Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19 untuk angkatan yang kedua. Status kita masih 0% selesai, nanti kita ada 17 step. Ya, jadi ini ada sedikit keterangan. Jadi pada tahap ini Anda akan mempelajari mengenai beberapa tujuan khusus. Jadi ada 3 topik Bapak Ibu sekalian. Topik yang pertama mendapatkan inspirasi. Kemudian topik yang kedua mengembangkan PJJ, dan yang terakhir merefleksikan PJJ. Jadi di sini intinya di tahap kedua ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu mendapatkan inspirasi, mengembangkan, dan merefleksikan. Kemudian untuk kelancaran seperti pada tahap yang sebelumnya, kita harus mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti, ya, kemudian mempelajari secara seksama, mengisi kuis sesuai dengan kondisi Anda sebenarnya, dan yang terakhir melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Oke, kalau kita scroll ke bawah, ini adalah rincian kursus yang harus kita selesaikan, ya, mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Oke, kita akan mulai dari yang paling awal, yaitu inspirasi pembelajaran jarak jauh untuk guru PAUD atau RA. Kita bisa klik di sini. Ya, di sini ada video yang harus kita tonton. Ya, kemudian bisa kita pelajari. Kemudian mungkin ada inspirasi yang bisa kita dapatkan, ya, untuk pembelajaran jarak jauh. Oke, untuk video inspirasi PJJ Guru SLB telah kita selesaikan. Silakan diklik tombol tanda telah selesai. Oke, kita akan beralih ke tahap yang berikutnya, yaitu mengembangkan pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini ada pilihan sumber belajar yang bisa digunakan untuk PJJ. Kita akan memulai pada pilihan yang pertama untuk sumber belajar bagi guru PAUD atau RA. Oke, kita bisa klik dari sini. Silakan pelajari pilihan sumber belajar bagi guru PAUD atau RA berikut ini. Ya, jadi ada buku saku. Kemudian ini untuk semua jenjangnya adalah belajar dari rumah di TVRI. Nah, kita bisa lihat terlebih dahulu videonya. Oke, kita sudah menyelesaikan semua pilihan sumber belajar untuk guru PAUD, kemudian guru SD atau MI,
kemudian guru SMP atau MTS, SMA, MA, SMK, dan yang terakhir ini adalah untuk guru SLB. Oke, jika sudah semua maka kita bisa klik tombol tandai telah selesai. Oke, kita bisa cek sudah 100% untuk step yang ini. Selanjutnya kita bisa tekan tombol tandai telah selesai. Oke, berikutnya kita akan beralih ke tahap selanjutnya, yaitu merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Sekarang tantangan belajar buat Anda adalah menggunakan semua pelajaran yang sudah Anda dapatkan dari tahap 1, yaitu BIMTEK, maupun sesi inspirasi pada tahap 2, yaitu diklat, untuk merancang pembelajaran jarak jauh. Klik pada tombol tanda setelah selesai untuk melaporkan pada sistem bahwa Anda telah menyelesaikan pelajaran pada modul ini. Kita bisa klik tandai telah selesai. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah menulis praktik baik pembelajaran jarak jauh. Ya, kita bisa lihat di sini ada ucapan selamat. Ya, kita telah sampai pada tahap ini. Kemudian untuk berikutnya, sekarang Anda diundang untuk mengingat keseluruhan pengalaman merancang dan menerapkan PJJ. Dari keseluruhan pengalaman tersebut, ingatlah alurnya dari awal hingga akhir, dari penuh tantangan hingga membuahkan hasil. Setelah itu, tuliskan alur pengalaman tersebut menjadi sebentuk tulisan praktik baik pembelajaran jarak jauh. Anda boleh mempelajari contoh praktik baik pembelajaran jarak jauh pada surat kabar Guru Belajar edisi Sekolah Lawan Corona. Bisa kita lihat linknya. Oke, kita bisa lihat ya seperti ini. Bisa kita jadikan referensi ya. Jadi strategi pembelajaran Merdeka Belajar, ya kita bisa unduh panduannya dengan klik tombol ini. Ya, nanti akan diarahkan untuk membuka Google Drive. Jadi ini dalam bentuk file PDF ya Bapak Ibu. Ini bisa kita download Bapak Ibu, bisa diklik tombol download. Ya, selanjutnya bisa klik Start Download. Dan kita bisa open untuk membuka file yang baru saja kita download. Oke Bapak Ibu sekalian, kita bisa lanjut ke tahap yang ini ya. Kita bisa lanjutkan. Jadi ada 3 poin dalam bentuk pertanyaan panduan yang akan membantu Anda untuk menuliskan praktik baik pembelajaran. Silakan cermati pertanyaannya pada panduan berikut ini. Anda dapat membuat draft penulisan dengan bantuan panduan ini, kemudian menyalinnya sebagai jawaban pertanyaan untuk mengunggah praktik baik Anda. Selamat bekerja. Bisa kita lihat, di sini kita bisa mengunggah tulisan praktik baik pembelajaran jarak jauh. Bisa klik. Ya, mengunggah tulisan praktik baik pembelajaran jarak jauh, kita bisa klik Start Quiz. Ya, di sini kita bisa menuliskan rincian apa saja yang telah kita lakukan untuk menyampaikan praktik baik pembelajaran jarak jauh. Ya, di sini ada alurnya, jadi ingat seluruh pengalaman Anda dalam merancang dan menerapkan PJJ, bagaimana alur pengalaman Anda sejak awal hingga menerapkan PJJ, bagaimana kondisi awal, apa tantangan yang dihadapi, dan apa yang Anda lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Kita bisa menuliskannya di sini, ya detail, ya menurut pengalaman Bapak Ibu sekalian. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa menuliskan sedetail mungkin ya di sini menurut pengalaman masing-masing ya. Jika sudah selesai, berikutnya kita bisa tekan tombol next. Dan di sini bisa dilihat this response will be award full point automatically, but it can be reviewed and adjust after submission. Kita bisa klik next. Kemudian di sini dari pengalaman yang telah Anda jelaskan sebelumnya, bagaimana respon dan komentar dari siswa Anda? Apa usulan siswa untuk pengembangan PJJ selanjutnya? Ya, dari situ bisa kita tuliskan pengalaman pribadi masing-masing sesuai dengan pertanyaan ini ya. Jadi bagaimana respon dan komentar dari siswa? Jadi bisa dituliskan respon siswa.
Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan beralih ke sini. Jadi silakan unggah poster perbedaan PJJ sebelum dan sesudah mengikuti program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Nah, ini kita harus membuat sebuah poster yang isinya adalah tentang ini ya Bapak Ibu ya, perbedaan PJJ sebelum dan sesudah Bapak Ibu mengikuti program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Ini bisa sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Intinya nanti yang diupload adalah file gambar ya, berupa poster yang merupakan bentuk infografis ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tuliskan di tahap yang sebelumnya ya, yaitu perbedaan antara sebelum dan sesudah mengikuti program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Saya biasanya menggunakan Canva ya Bapak Ibu sekalian. Di sini banyak sekali fitur yang bisa kita bisa kita pakai. Nah, di sini ada banyak template ya, misalnya bisa langsung aja kita cari di sini ya. Banyak sekali pilihan tampilan ya Bapak Ibu. Silakan sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa melakukan pencarian di sini, misalnya poster seperti itu. Nah, di sini ada ya, ada poster yang portrait dan ada yang landscape. Kita coba yang portrait ya. Ya, di sini Bapak Ibu ada banyak sekali desain. Ya, silakan Bapak Ibu bisa memilih desain yang diinginkan ya. Intinya adalah menyampaikan perbedaan antara sebelum dan sesudah mengikuti program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Oke, misalnya saya akan menggunakan template yang ini saja. Nah, kita di prosesnya ya. Di sini kita bisa mengganti beberapa teks yang ada di sini. Nah, misalnya kita kasih judul aja, perbedaan PJJ sebelum dan sesudah mengikuti program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Nah, misalnya seperti ini. Kita bisa geser-geser. Ini bisa kita geser ya, space-nya lebih panjang. Baik, saya akan mengupload file poster yang sudah saya siapkan. Bapak Ibu bisa klik tombol choose file untuk memilih file yang akan diupload. Saya akan memilih file ini. Pastikan Bapak Ibu ya, yang diupload adalah berupa file gambar. Misalnya ini, kemudian kita klik tombol open, kemudian bisa klik tombol upload. Nah, seperti ini. Oke, easy upload successful ya, sukses, sudah berhasil kita upload. Kemudian yang terakhir kita klik tombol finish quiz. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, quiz complete. Kita tunggu sebentar untuk beralih ke tahap yang berikutnya. Baik, sudah muncul seperti ini. You have reached 4 of 4 point, 100% ya. Jadi kita sudah menyelesaikan kuis yang tahap ini, menulis praktik baik pembelajaran jarak jauh. Kita klik untuk melanjutkan.
Ya, bisa kita lihat, kita sekarang beralih ke melakukan penilaian diri praktik baik pembelajaran jarak jauh. Oke, kita sudah menuliskan praktik baik. Sekarang kita akan melakukan penilaian diri. Apa prinsip penilaian diri terhadap praktik baik pembelajaran jarak jauh? Yang pertama adalah kemandirian, kemudian tidak beresiko, dan orientasi belajar. Ya, jadi kita nanti bisa memilih sesuai dengan prinsip penilaian diri terhadap praktik baik pembelajaran jarak jauh tersebut. Oke, kita klik asesmen pasca program untuk menilai praktik baik pembelajaran jarak jauh. Kita bisa klik start quiz. Saya bisa menunjukkan bukti adanya penerapan 6 prinsip pembelajaran jarak jauh pada rancangan pembelajaran saya. Ya, kita next. Oke, selanjutnya bisa kita klik tombol finish quiz untuk menyelesaikan asesmen pasca program. Oke, kita bisa lihat you have reached 15 of 15 poin ya, 100%. Dan selanjutnya kita bisa klik untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya menilai praktek baik pembelajaran jarak jauh. Nilai 1 hingga 5. Semangat pemula ya, 6 sampai dengan 10. Pendaki tantangan, dan nilai 11 hingga 15 adalah potensi penggerak. Ya, kita bisa melihat nilai kita sendiri ya, sesuai dengan angka-angka yang disebutkan tadi. Oke, selanjutnya bisa kita klik tandai telah selesai. Kemudian yang terakhir, kita akan membuat rencana perbaikan praktik pembelajaran jarak jauh. Oke, kita bisa klik tandai telah selesai. Oke, kita sudah menyelesaikan tahap kedua, yaitu diklat guru belajar seri masa pandemi COVID-19 untuk angkatan yang kedua. Kita bisa lihat sudah 100% selesai, dan di sini ada keterangan komplit gitu ya. Oke, kita bisa lihat semuanya sudah tercentang warna biru. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah mendapatkan status 100% selesai, dan di sini tertulisnya komplit, supaya nanti bisa mendapatkan sertifikat untuk tahap yang kedua ini. Kita bisa cek di halaman utama kita. Ya, ini kita bisa melakukan refresh. Ini karena masih status yang lama. Kita bisa refresh halaman ini. Kita bisa lihat. Kita tutup. Selamat, Anda telah menyelesaikan tahap 2 diklat pada program guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Tentu Anda sudah mendapatkan banyak manfaat dari program ini. Tantangan berikutnya, Anda diundang bergotong royong melakukan pengimbasan program. Ajak rekan guru yang lain pada komunitas PKG, KKG, MGMP untuk mengikuti program guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Klik untuk lebih detail terkait pengimbasan. Kita bisa klik ini Bapak Ibu. Ya, kita lihat untuk program pengimbasan. Nah, di sini ada beberapa informasi terkait apa saja yang bisa kita tanyakan ya. Nah, ini jadi di pengimbasan ini ada informasi yang bisa Bapak Ibu pelajari. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan tahap 2 dan selanjutnya kita bisa beralih ke tahap pengimbasan. Oke, kita bisa tutup. Selamat, Anda telah tuntas pada tahap 2 diklat guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Ini bisa kita tutup. Oke, kemudian kita bisa lihat lagi status kita. Ini masa orientasinya sudah selesai. Kemudian tahap 1 BIMTEK kita sudah 100% selesai, dan tahap 2 untuk angkatan yang kedua kita sudah menyelesaikan. Oke, untuk tahap pengimbasan ini nanti bisa kita dapatkan informasinya lebih detail pada halaman ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian informasi yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, kemudian like, share informasi ini jika dirasa bermanfaat.
Sampaikan pertanyaan ataupun request pada kolom komentar. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.